Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pratiwi Dwi Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melakukan presentasi pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan kelompok 2 yang sudah hadir dalam presentasi pada hari ini. Saya Ririn Anggreni dengan NIM 3322301062 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini, yang akan membahas tentang pentingnya data geospasial di bidang perbankan. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Kristina, Andriansyah, Ayuni, Hussein, Nabila, Yumna, Eki, dan juga Fahran. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi mengenai pentingnya data geospasial dalam bidang perbankan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eki Yusransah dengan NIM 3322301086. Saya dari kelompok 2 sebagai presentator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 yaitu tentang apa itu data geospasial dan perbankan. Data geospasial adalah segala informasi yang menunjukkan posisi geografis alias georeferensi. Data geospasial adalah informasi yang menjelaskan objek, event, atau fitur lainnya dengan sebuah lokasi di permukaan bumi. Data ini biasanya mengkombinasikan informasi seperti koordinat dan atribut informasi dengan informasi temporal atau dalam waktu tertentu. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Devi Simanjuntak dengan NIM 3322301065. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana data geospasial diharapkan merevolusi di dunia perbankan. Perbankan telah berubah secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir, dan inovasi teknis merupakan kontributor utamanya. Teknologi canggih berbasis satelit memfasilitasi pengambilan keputusan keuangan dan membuka cakrawala bisnis baru, dan sistem informasi geografis adalah salah satu hal baru yang terbaik. Data geospasial itu sendiri memberikan informasi yang lebih spesifik kepada bank dibandingkan dengan sumber yang lainnya. Bank itu sendiri dapat mempelajari permintaan pasar, melacak pesaing, dan mengelola risiko kredit pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana data geospasial diharapkan merevolusi perbankan. Sistem informasi geografis atau GIS dapat digunakan secara efektif di sektor perbankan dan keuangan untuk membuat bank dan lembaga keuangan lebih berhasil dalam penjualan dan pemasaran, kepatuhan terhadap peraturan, perencanaan kelangsungan bisnis, dan evaluasi lokasi layanan dan lokasi. Penggunaan visualisasi geospasial memungkinkan bank mengumpulkan informasi dan membuat hubungan yang mungkin terlewatkan jika menggunakan tabel dan grafik tradisional. Oleh karena itu, menggambarkan statistik pasar pada peta dalam upaya mengevaluasi lokasi merupakan alat yang tepat untuk menentukan lokasi yang paling sesuai. Namun saat ini, terdapat lebih banyak teknik dan alat yang tersedia untuk memungkinkan organisasi melangkah lebih jauh.
Hal ini dilakukan melalui pemodelan interaksi spasial yang menangkap pola lokasi pelanggan sehubungan dengan cabang yang mereka pilih untuk melakukan transaksi. Sistem padat bekerja menghitung statistik berbasis geografi yang rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andriansyah dari kelompok 2, kelas GM1C pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT kelompok 2 tentang bagaimana bank mengatasi tren globalisasi ini dengan membawa analisis perbankan mereka ke tingkat berikutnya. GIS menafsirkan dan membuat data geografis dapat ditindaklanjuti sehingga profesional keuangan dapat dengan mudah menangkap data yang diperlukan untuk proyek analisis perbankan spesifik mereka. Memperluas suatu bank memerlukan perencanaan yang matang. Mengidentifikasi lokasi tersebut memerlukan pemahaman yang jelas dan distribusi jaringan. Merencanakan perluasan bisnis berarti setiap faktor perlu dipertimbangkan. Dengan program GIS, bank dapat menganalisis potensi keberhasilan lokasi cabang atau ATM baru. Program ini melakukan hal ini dengan memodelkan inovasi relevan tentang suatu situs, menjalankannya melalui algoritma canggih untuk memperkirakan potensi keberhasilan lokasi baru. Sekian presentasi dari saya tentang bagaimana bank mengatasi tren globalisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Fitri Bandari dari kelompok 2, Prodi Teknologi Geomatika 1C pagi. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan data geospasial di bidang perbankan. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, data geospasial membantu bank untuk melacak pengguna layanan mobile ataupun mereka yang sering berkunjung ke bank secara langsung. Dengan data ini, bank dapat membuat keputusan tentang lokasi cabang ataupun ATM baru dengan canggih dan sempurna berdasarkan permintaan pelanggan dan pola perilakunya. Yang kedua, dengan meningkatnya permintaan akan data geospasial, lembaga keuangan dengan cepat berinvestasi pada infrastruktur pusat data mereka. Selain itu juga, bank membutuhkan teknologi yang tepat untuk menyimpan dan mengolah sumber data baru. Yang ketiga, layanan berbasis lokasi ini adalah salah satu layanan yang menggunakan data geospasial dan yang juga paling populer. Biasanya layanan ini menggunakan GPS ponsel yang menunjukkan dengan tepat suatu lokasi dan memberikan informasi secara relevan berdasarkan lokasi tersebut. Jadi itu saja yang akan saya sampaikan dan yang telah saya presentasikan. Mohon lebih kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahran Mirza Maulana. Saya ingin menjelaskan tentang contoh penerapan data geospasial di bidang perbankan. Yang pertama, bank dapat menggunakan strategi berbasis lokasi Starbucks untuk mengirim pesan ke ponsel saat berada di dekat ATM. Yang kedua, data geospasial akan menjadi bagian integral dalam pengalaman nasabah di masa depan saat mereka berinteraksi dengan lembaga keuangan di aplikasi seluler. Sebelumnya, perkenalkan saya Ririn Anggreni dengan NIM 3322301062 akan menjelaskan mengenai manfaat data geospasial di bidang perbankan. Yang pertama yaitu mencegah penipuan dan meningkatkan layanan pelanggan dengan menggunakan validasi alamat atau address validation. Dengan adanya validasi alamat melalui peta data geospasial bisa dalam bentuk GPS akan memudahkan bank untuk memverifikasi atau menganalisis apakah alamat yang dituju sesuai dengan data nasabah. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penipuan ataupun pembajakan akun seorang nasabah. Yang kedua yaitu menemukan cabang dan layanan perbankan yang sesuai menggunakan data geospasial. Dengan adanya data geospasial bisa dalam bentuk
peta, contohnya dalam Google Maps, kita dapat menemukan cabang-cabang dan kantor mana saja yang menyediakan layanan perbankan. Yang ketiga, dapat menampilkan data dan peta real time untuk memperkaya detail transaksi. Dengan adanya data dan peta real time, layanan perbankan dapat membuat sebuah peta yang berkaitan dengan data geospasial yang memuat detail transaksi layanan perbankan seperti kapan dan di mana atau di mana lokasi transaksi tersebut dilakukan. Yang keempat yaitu dapat mengoptimalkan jaringan aset dan memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada pelanggan. Perkenalkan, nama saya Yumna Akila Korota Ayuni. Saya dari kelas Teknologi Geomatika 1C dengan NIM 3322301061. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah apa yang dialami bank saat bekerja dengan data. Nah, yang pertama ada resiko perlindungan data pribadi. Pada perbankan era digital, tantangan yang paling rawan ialah perlindungan data pribadi. Seperti yang diketahui bahwa ketika mau membuat ATM, untuk mendaftarkan diri kita perlu melakukan registrasi pada aplikasi perbankan digital dan diperlukan identitas data nasabah yang sangat valid, sehingga data nasabah ini wajib terlindungi dengan baik agar datanya tidak bocor dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua ada resiko strategis investasi di bidang IT. Dalam perbankan di era digital, sangat memerlukan investasi di bidang IT yang sangat bertujuan untuk mengembangkan sumber daya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, hal ini memerlukan strategi yang sangat tepat dan terukur agar investasi dapat mencapai potensi maksimal dan tidak menimbulkan kerugian. Selanjutnya yang ketiga ada resiko serangan cyber. Serangan cyber merupakan salah satu tantangan yang sangat besar dalam perkembangan perbankan digital di Indonesia. Organisasi yang melindungi dari serangan cyber yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara, yang biasa disingkat dengan BSSN. Sehingga organisasi ini mampu menghalau serangan cyber dengan teknologi yang terbaru. Dan yang keempat ada kesiapan organisasi. Sangat penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki sumber daya sportif serta memiliki pemahaman industri yang mendalam agar tantangan perbankan di era digital dapat teratasi dengan baik. Nah, yang kelima ada resiko kebocoran data nasabah. Pihak bank perlu menjaga keamanan data pihak nasabah agar menghindari kebocoran data. Dan dari nasabah sendiri juga harus selalu berhati-hati dan melindungi data diri dengan sebaik mungkin. Selanjutnya yang keenam akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Paramita Devi. Saya dari kelas TG 1C Pagi dengan NIM 3322301068. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yang bertemakan pentingnya data geospasial di bidang perbankan, mengenai masalah apa saja yang dialami bank saat bekerja dengan data. Yang keenam itu ada penyalahgunaan teknologi. Nah, nasabah perlu menjaga data, misalnya password, PIN, dan one-time password atau OTP untuk mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan data tersebut. Kemudian yang ketujuh ada risiko penggunaan pihak ketiga. Ini menjadi salah satu tantangan perbankan di era digital. Namun, berkat regulasi dan pengawasan yang ketat, risiko ini dapat diatasi sedini mungkin. Kemudian yang kedelapan ada infrastruktur jaringan. Sebagian besar daerah di Indonesia masih belum memiliki infrastruktur perkembangan teknologi yang mendukung. Maka dari itu dibutuhkannya infrastruktur jaringan komunikasi ini dengan rata di daerah-daerah di Indonesia. Kemudian yang kesembilan ada regulasi perbankan dari pemerintah. Mereka ini juga perlu untuk meninjau dan mengakomodasi pengembangan layanan berbasis digital secara cepat. Nah, pengembangan regulasi yang baik dapat mendukung industri perbankan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2 mengenai pentingnya data geospasial di bidang perbankan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pratiwi Dwi Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melakukan presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator juga mewakili rekan-rekan kelompok 2 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dalam penyampaian materi presentasi pada hari ini. Sekian presentasi pada hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.